Halo semuanya, hari ini kita akan membahas catur di atas padang pasir, mengapa Iran ditakuti. Hari ini kita akan membedah satu negara yang selalu jadi pusat pembicaraan di berita internasional. Kenapa negara yang selama puluhan tahun ditekan sanksi ekonomi berat justru jadi pemain yang paling ditakuti di Timur Tengah? Apakah mereka sekuat itu? Atau mereka hanya lebih pintar bermain catur? Pertama, kita harus paham konsep forward defense. Menurut buku Iran's Networks of Influence, terbitan IISS, Iran punya doktrin unik, mereka tidak mau perang terjadi di tanah mereka sendiri. Caranya, mereka membangun poros perlawanan, dari Hizbullah di Lebanon, milisi di Irak, hingga Houthi di Yaman. Iran tidak butuh mengirim tentara resmi dalam jumlah besar. Mereka cukup mengirim teknologi dan ideologi. Inilah yang membuat lawan-lawannya, seperti Arab Saudi atau Israel, merasa terkepung tanpa pernah benar-benar menyentuh perbatasan Iran. Kedua, soal teknologi, Iran sadar mereka tidak bisa menyaingi jet tempur canggih milik AS atau sekutunya. Jadi, mereka main curang secara elegan melalui perang asimetris. Dalam buku The Iran Wars karya Jay Solomon, dijelaskan bagaimana Iran fokus pada dua hal, rudal balistik dan drone. Drone Shahed mereka, misalnya, harganya relatif murah tapi bisa melumpuhkan infrastruktur minyak bernilai miliaran dolar. Ini adalah strategi low cost, high impact. Mereka membuktikan bahwa untuk menakut-nakuti dunia, Anda tidak butuh anggaran militer terbesar. Anda hanya butuh senjata yang tepat di waktu yang tepat. Tapi, apa yang menggerakkan mereka? Kim Gatas dalam bukunya, Black Wave, menjelaskan bahwa ketegangan ini bukan cuma soal politik, tapi soal identitas. Sejak revolusi 1979, Iran memposisikan diri sebagai pembela kaum tertindas dan anti-barat. Mereka merasa dikepung oleh pangkalan militer AS di sekelilingnya. Mentalitas, survivor, inilah yang membuat mereka sangat nekat dan sulit ditebak. Bagi Iran, menjadi kuat dan ditakuti bukan pilihan, tapi syarat untuk tetap ada di peta dunia. Jadi, apakah Iran benar-benar ancaman? Atau mereka hanya pemain yang sangat tahu cara memanfaatkan kelemahan sistem global? Jangan lupa berikan pendapat kalian dengan menuliskannya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah kritis, tetaplah membaca. Jangan lupa like dan subscribe.